Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Di dalam Sahih Muslim, Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, Haddatsana Muhammad ibn al-Musanna al-Anzi qala haddatsana Yahya ya'ni ibn Sa'id an Ubaidillah an Nafi' an Safiyah an ba'd azwaj an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata 'arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatu 40 lailatan. Nah, sini antum lihat terjadi perbedaan lafaz dari yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Kitab Tauhid. Di dalam lafaz asal dalam kitab Sahih Muslim tidak disebutkan tambahan fasaddaqahu. Ya, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni dalam lafaz Sahih Muslim hanya disebutkan man ata 'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal, dan disebutkan dengan lafaz laila, sedangkan dalam kitab tauhid disebutkan dengan lafaz yauman. Oleh karena itu para ulama mereka berdalil dengan hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala ini dalam memerinci permasalahan hukum orang yang mendatangi al-kahin. Sebagaimana kita sebutkan kemarin, bahwa apabila seorang mendatanginya dengan hanya sekedar untuk bertanya tanpa ada pembenaran, ya, tanpa ada niat dan tanpa ada keinginan untuk mempercayainya, membenarkannya, hanya sekedar datang untuk bertanya, maka al-uqubah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak diterima salat orang tersebut yang mendatangi al-arraf selama 40 hari 40 malam. Adapun kalau seorang mendatangi al-kahin atau al-arraf dan dengan maksud dan tujuan untuk bertanya dan membenarkannya, meyakininya, mempercayai apa yang dia katakan, maka dalam hal ini diterapkanlah hadis-hadis yang di luar Sahih Imam Muslim yang disebutkan hukumnya adalah kufur. Laqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan atas perincian ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, demikian pula Syekh Saleh Al-Fauzan rahimahullah dalam kitab beliau Al-Irsyad ila Sahihi Al-I'tiqad. Naam. Kemudian kita lanjutkan berkata Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa rawahu Tabrani fil Awsat, diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Awsat. At-Tabrani muhaddits min al-muhadditsin, Sulaiman bin Ahmad rahimahullah, dan beliau memiliki kitab yang masyhur yaitu Kitabul Mu'jam Al-Ma'ajim Ats-Tsalatsah. Ada Mu'jam Al-Kabir, ada Al-Mu'jam Al-Awsat, ada Al-Mu'jam Al-Saghir. Al-Mu'jam Al-Kabir puluhan jilid, Mu'jam Al-Awsat lebih kurang daripada itu, kira-kira 8, ya, sedangkan Al-Mu'jam Al-Saghir 1 atau 2 jilid. Dan disebut kitab beliau sebagai Kitabul Mu'jam karena
disebutkannya riwayat-riwayat yang terdapat di dalam hadis Al-Mu'jam itu berdasarkan tertib nama para masyayikh, nama guru dari perawi tersebut. Misalnya At-Tabrani rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan nama guru beliau yang beliau meriwayatkan hadis darinya. Dia sebutkan nama fulan di antara guru beliau. Lalu disebutkan semua hadis-hadisnya yang berasal dari guru tersebut. Entah itu hadis dari Abu Hurairah ataukah hadis dari Abdullah bin Umar dan seterusnya. Yang jelas tertib ala asyuyukh, berdasarkan penertiban nama-nama para syekhnya seorang perawi tersebut, maka dinamakan kitab Al-Mu'jam. Ya. Dan demikianlah penamaan-penamaan terhadap kitab lain dinamakan dengan suatu nama karena memiliki cara yang khusus dalam hal menyebutkan bab, apakah berdasarkan al-abwab al-fiqhiyah sehingga dinamakan kitab sunan seperti Sunan Abi Dawud, ya, Sunan Ibnu Majah, dan juga dinamakan Al-Jami' disebabkan karena satu kitab tersebut mengumpulkan 8 kitab yang terpenting. Seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, di antaranya pula At-Tirmidzi rahimahullah yang sahih bahwa nama kitab beliau bernama Al-Jami', walaupun masyhur dengan penyebutan Sunan At-Tirmidzi. Demikian pula istilah musnad, ya, kitab yang dikumpulkan hadis lalu diberi nama musnad adalah kitab yang berdasarkan tertib para sahabat. Ya, misalnya hadis Abu Hurairah, maka disebutkan semua hadisnya Abu Hurairah. Hadisnya Abu Bakar As-Siddiq, disebutkan seluruh hadis Abu Bakar As-Siddiq tanpa melihat apakah hadis itu membicarakan permasalahan taharah ataukah masalah salat ataukah masalah haji dan seterusnya. Yang jelas dia berasal dari hadis Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di antara musnad tersebut seperti musnad yang masyhur yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wa rawahu Tabrani fil Awsat bi isnadin hasanin. Diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Awsat dengan sanad yang hasan min hadis Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Abbas, duna qaulihi, tanpa ada perkataan beliau, yang tanpa ada tambahan wa man ata ila akhirih. Walhasil bahwa hadis ini disebutkan di sini adalah hadis yang hasan. Qala Al-Baghawi, berkata Al-Baghawi rahimahullah, Al-Husain bin Mas'ud Al-Farra, Al-Arraf alladhi yadda'i ma'rifat al-umur. Yang dimaksud dengan Arraf adalah yang mengaku dalam mengenal berbagai kejadian bimuqaddimatin, dengan ada muqaddimah untuk sampai kepada kesimpulan. Ya. Apakah dengan tanda jari tangan atau dengan tanda sesuatu yang tentunya mereka lebih mengetahui tentang ilmu tersebut. Yang muqaddimah itu yastadillu biha alal masruq, yang dia bisa berdalil dengannya untuk mengetahui barang yang hilang, barang yang dicuri, wa makanid dhalati, ataukah sesuatu yang hilang, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Ya. Jadi dia mengabarkan segala sesuatu atau beberapa perkara yang terjadi. Ya, bukan sesuatu yang akan datang, tapi sesuatu yang tersembunyi, yang dia bisa mengetahui hal tersebut dengan muqaddimat, dengan cara-cara tertentu. Nah, dan mungkin juga akan sampai kepada penggunaan dan meminta pelayanan dari para syaitan. Nah, dan bukan yang dimaksud muqaddimat di sini adalah perkara-perkara yang sifatnya zahir. Apabila muqaddimat untuk mengetahui barang kecurian, siapa yang mencurinya dan seterusnya, ya, dengan secara yang hissi, secara zahir, tidak mengapa.
seperti pekerjaan para polisi yang ketika terjadi pembunuhan misalnya, atau terjadi barang yang dicuri pada sebuah rumah, maka mereka pun berusaha untuk meneliti dengan muqaddimat yang telah ada pada mereka, bertanya dan meneliti, melihat jejak dan seterusnya, ya, tanda tangan dan seterusnya. Yang demikian ini tidak mengapa, tidak termasuk dalam ta'rif al-arraf. Tapi yang dimaksud di sini adalah al-arraf yang kemudian dia memiliki muqaddimah tertentu yang mirip dengan al-kahanah, ilmu pendukunan. Oleh karena itu para ulama tetap memasukkan bahwa al-arraf pada hakikatnya dia adalah al-kahin, ataukah al-arraf lebih umum daripada sekedar al-kahin. Naam. Al-arraf mencakup seluruhnya. Apakah dia kahin, dukun, ataukah dia munajjim, ataukah dia termasuk pula diantaranya ar-rammal, ya, peramal. Nah, jadi ramal itu asalnya dari bahasa Arab, ar-rammal. Naam. Wa qila huwal kahin. Nah. Dan ada pula yang mengatakan bahwa al-arraf itu sendiri adalah al-kahin. Nah. Baik. Dan ada pula yang mengatakan bahwa al-arraf lebih umum daripada sekedar al-kahin. Setiap kahin arraf. Setiap kahin arraf dan tidak sebalik. Nah. Dan itu dinukilkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kata beliau, al-arafatu tarafun minas sihr was-sahiru akhbat. Adapun Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan bahwa al-arraf itu salah satu bagian dari ilmu sihir, dan tukang sihir lebih buruk lagi daripada hanya sekedar al-arraf. Nah. Wal kahin, adapun al-kahin huwa alladhi yukhbiru 'anil mughayyabat fil mustaqbal, adalah yang mengabarkan tentang perkara-perkara yang gaib yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, kalau yang tadi al-arraf tentang kejadian yang bukan dia yang terjadi di masa akan datang, tapi sesuatu yang tersembunyi. Ya, yang dia melakukan sesuatu yang bukan secara hissi, memiliki muqaddimat tertentu. Apakah dengan membakar dupa dan lain sebagainya, ya, yang tentunya kita tidak mengetahui. Mereka tawassul dalam hal ini dan berbagai macam cara bisa mereka lakukan. Dan di antara ilmu tersebut ada yang sampai menggunakan para syaitan untuk membantu mereka. Adapun al-kahin adalah yang mengabarkan sesuatu yang akan terjadi. Ya, dari sini sangat jelas bahwa al-kahin tersebut tatkala dia mengabarkan sesuatu yang mughayyabat, sesuatu yang akan terjadi, menunjukkan bahwa di sana ada yang melayani dia. Dari kalangan para syaitan yang telah kita sebutkan tadi, an mustariqis sama, yang mencuri berita, mencuri pendengaran dari langit. Lalu kemudian mereka inilah yang mengabarkan berita-berita tersebut kepada para dukun, lalu kemudian dicampuri dengan berbagai macam kedustaan. Waqila, dan ada pula yang mengatakan alladzi yukhbiru amma fid dhamir, yang mengabarkan apa yang terdapat di dalam hati. Dia bisa menebak, kamu sedang memikirkan ini, kamu sedang memikirkan itu, misalnya. Dan ini nampak dari kisahnya Ibnu Sayyad, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan bagi Ibnu Sayyad sesuatu dalam hatinya. Ibni khabba'tu laka khaba'. Lalu dia pun berusaha untuk menduga bahwa yang disimpan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ad-duh, namun dia tidak mampu menyempurnakan yang dimaksud adalah surah ad-dukhan. Nah, walhasil bahwa al-kahin mencakup ini dan ini. Apakah mengabarkan tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang, ya, ataukah mengabarkan sesuatu yang
terdapat di dalam hati, ya, yang terbetik di dalam dhamir seseorang. Tentunya dengan bantuan para syayatin, mereka mampu melakukan hal tersebut, dan mereka tolong menolong dalam al-itsm wal udwan. Dan ini semua adalah merupakan bentuk i'tida' ala Allah, melampaui batas terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mengklaim bahwa dirinya mengetahui ilmu ghaib. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ya'lamu al-ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan anehnya justru orang-orang yang demikian ini keadaannya, yang mereka merasa bahwa mereka memiliki kelebihan, mereka mampu makan api, mereka masuk ke dalam api, ya, mereka tidak mempan ditebas dengan benda tajam dan seterusnya, dan mampu mengabarkan segala perkara yang terjadi di masa yang akan datang, ya, dalam sebagian hal karena mendapatkan berita itu tadi, lalu dibumbuhi dengan berbagai macam kedustaan, lalu menganggap bahwa mereka adalah aulia, dan dianggap oleh manusia, dipercaya oleh manusia bahwa mereka ini adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasannya karena memiliki al-karamat menurut mereka, khawarikul adah, ya, hal-hal yang luar biasa yang terjadi di luar kebiasaan manusia. Akan tetapi pada hakikatnya mereka bukanlah waliullah, mereka bukan aulia ar-Rahman, akan tetapi mereka adalah aulia asy-syaitan. Sebab aulia ar-Rahman adalah orang-orang yang merendahkan diri mereka. Mereka tidak menyombongkan diri mereka. Dan mereka beribadah. Semakin Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan pada mereka, semakin mereka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bandingkan dengan aulia syaitan. Tatkala mereka memiliki keluar biasaan anggapan mereka, maka mereka semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Tidak hadir dalam sholat berjamaah. Bahkan sholat itu pun mereka tidak mengerjakannya dengan alasan duduknya mereka di kursi mereka. Itu sudah sholat. Cukup mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah sholat. Ya, dengan berbagai macam talbis wa syubuhat. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, apabila engkau melihat ada orang yang mampu terbang di atas udara, dan dia mampu berjalan di atas air, namun dia tidak menyaksikan jamaah bersama kaum muslimin, sesungguhnya dia bukan waliullah, innama huwa waliyus syaitan. Maka ikhwani fiddin azakumullah, kita melihat ahwal para sahabat, keadaan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah aulia Allah, namun mereka menundukkan diri mereka, tidak istikbar, tidak menyombongkan diri. Bahkan mereka ketika membaca Al-Quranul Karim, di antara mereka ada yang menangis, di antara mereka ada yang menampakkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di antara mereka ada yang ketika mendengarkan Al-Quranul Karim, mereka terjatuh, mereka roboh karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan as-salaf, yang mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan pula bahwa Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan bahwa beliau, ya, berbulak-balik di atas tempat tidurnya. Beliau tidak mampu tidur pada malam hari kecuali sedikit karena takut dari api neraka, ya, karena khawatir. Lalu kemudian dia bangun lagi, sholat lagi, ingin tidur, tidak mampu. Kenapa? Mengingat neraka, khawatir dia mati dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka tersebut. Ini keadaan para ulama salaf dengan keimanan menyebabkan mereka semakin takut kepada Allah dan semakin menambah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abul Abbas Ibn Taimiyah, dan berkata pula Abul Abbas, masmuhu ya akhi? Ibn Taimiyah masmuh. Masmuh Ibn Taimiyah ya Salih. لا تدري عندك مسمى ابن تيمية رحمن بح الله المستعان مساكين شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعرفون ما اسمه
Endak ila huna ila hadhil jihah. Kullukum. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Nah, kenapa dikatakan keluarga Taimiyah? Endak ya Rafiq. Apa sebab penamaan Taimiyah itu? Dari mana itu? Naam. Kaif yani? Apa sebab penamaan Taimiyah? Nama anak itu Taimah. Atau daerah itu yang namanya Taimah? Nama daerahnya Taimah. Nah, kemudian setelah dia pulang dari haji, kakeknya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, maka istrinya melahirkan seorang anak wanita. Dia teringat anak itu mirip dengan anak wanita yang dilihatnya di daerah Taimah tersebut, maka dia pun menggendongnya sambil mengatakan, ya Taimiyah, ya Taimiyah. Sehingga pada waktu itulah dia digelari Taimiyah. Nah, dari situlah keturunan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Wa qala Abu Abbas ibn Taimiyah, al-arraf ismun lil kahin wal munajjim wal rammal wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur bihadhihi at-turuq. Yang dimaksud arraf nama secara umum. Nah ini. Dari sini menunjukkan bahwa al-arraf itu umum dan masuk di dalamnya al-kahin, termasuk pula dalamnya ahli bintang, ya. Naam, yang menghubungkan kejadian yang ada di langit dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di bumi, warramal, paranormal, tukang ramal, dan yang semisal mereka dari orang-orang yang berbicara dalam perkara-perkara ini, yakni tentang sesuatu yang hilang, ya, barang hilang dan yang semisalnya, ataukah sesuatu yang akan datang, bihadhihi turuq, dengan cara-cara seperti ini, dengan menggunakan bantuan dari para syaitan. Naam. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tayyib, ada iskal. Lalu bagaimana dengan istilah perakiraan cuaca? Apakah ini termasuk dalam hal ilmu peramalan? Nah, yang sahih wallahu a'lam bissawab bahwa ini tidak termasuk. Ya, akan tetapi itu adalah mereka memperkirakan sesuatu berdasarkan sesuatu yang zahir, yang his, perjalanan awan misalnya, seterusnya demikian. Wallahu a'lam, mereka lebih mengetahui tentang hal tersebut. Lalu kemudian mereka memperkirakan bahwa esok hari ada kemungkinan di tempat ini terjadi hujan dengan sesuatu yang zahir, perkiraan dan bukan kepastian. Sama misalnya tatkala kita melihat terjadi mendung, lalu kita mengatakan apa? Akan terjadi atau akan turun hujan lebat. Dan itu perkiraan. Nah, kenapa kita menyatakan demikian? Padahal itu sesuatu yang akan terjadi, yakni dengan melihat sesuatu yang zahir, ya, yang nampak di sekitar kita. Nah, sehingga demikian ini tidak termasuk dalam ilmu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata Ibnu Abbas, fi qaumin yaktubuna abajad, terhadap suatu kaum yang mereka menulis abajad. Abajad itu merupakan urutan-urutan huruf, ya, abjad, huwaz, hatti dan seterusnya, ya. Anak enggak hafal, yang mereka menggunakan tartib dari huruf tersebut untuk mengetahui satu jumlah bilangan misalnya. Ya, anak sendiri kurang tahu persis cara perhitungan dari penggunaan abjad tersebut.
Naam. Ya, dan mereka menggunakan itu. Kalangan Arab mengerti tentang yang demikian. Nah, adapun hanya sekedar mengetahui hisabul jumal, perhitungan jumlah, bilangan, seterusnya dengan menggunakan abjad ini, ya, yang biasa juga antum lihat kalau orang tulisan Arab, ya kan, ingin mentaksim, membagi berapa hal. Kalau kita di Indonesia A, B, C, D, E, F, G, ya kan? Kalau mereka alif, kemudian ba, kemudian jim, kemudian dal, kemudian ha, kemudian waw, kemudian za, kemudian ha, kemudian ta, ya, dan seterusnya. Nah, abjad, hawaz, hatti, dan seterusnya ke bawah. Nah, ya. Nah, kalau hanya seperti ini tidak masalah. Nah, tapi yang dimaksud di dalam riwayat ini adalah orang yang menghubungkan, ya, perhitungan bilangan tersebut dengan kejadian-kejadian yang ada di bintang, ya, di langit, lalu kemudian diartikan terhadap sesuatu yang akan terjadi di muka bumi tersebut. Ibaratnya seperti ilmu nujum itu sendiri, at-tanjim, ilmu perbintangan yang telah dilarang sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kata Ibn Abbas tentang kaum yang mereka menuliskan abjad ini, wa yanzuruna fin nujum, sambil mereka melihat ke bintang. Jadi wow, di sini wow haliyah, mereka memperhatikan bintang lalu disesuaikan dengan tartib bilangan tersebut. Lalu kata Ibn Abbas, ma ara man fa'ala dzalika lahu 'indallahi min khalaqin. Nah, bahwa saya tidak menganggap orang yang melakukan yang demikian, atau ma ara man fa'ala dzalika lahu 'indallahi min khalaq. Tidak ada terhadap apa yang saya lihat, orang yang melakukan hal tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mendapatkan khalaq. Khalaq maksudnya nasib fil akhirah. Tidak akan mendapatkan bahagiannya nanti di akhirat. Dalam artian tidak akan mendapatkan kenikmatan. Ya, laisa lahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak akan mendapatkan bahagiannya di akhirat. Dan dia akan merugi. Dia akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia akan sengsara. Kenapa? Karena mereka melihat dengan ilmu perbintangan untuk mengetahui hal-hal yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Namun riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ini disebutkan dalam syarah kitab Tauhid bahwa sanadnya dhaif. Bahkan pentahqiq Fathul Majid ini menyatakan hadisnya hadis yang palsu. Hadis ini adalah hadis yang palsu. Nah, ya, dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Khalid bin Zaid al-Umari dan dia adalah seorang pendusta. Naam, apabila riwayatnya tersebut disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara marfu'. Namun kata beliau, adapun kalau mauquf, yakni perkataan Ibnu Abbas bukan sabda Rasulullah sallallahu, tapi perkataannya Ibnu Abbas, maka diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih. Dan yang zahir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa ini perkataannya Ibnu Abbas bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada bab-bab yang berikutnya nanti akan disebutkan khusus tentang at-tanjim atau ilmu nujum. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.